Mas Ahmad dengan NIM 2319191021037. Di sini saya akan mempresentasikan sensor agroindustri air. Baik, di sini terdapat latar belakang dan tujuan sistem. Yang pertama, latar belakang kenapa saya menggunakan sensor agroindustri air, yaitu kualitas air sangat penting dalam sektor seperti industri, perikanan, dan pengolahan air bersih. Lalu yang kedua, terdapat kadar amonium, klorin bebas, dan salinitas yang merupakan parameter utama untuk menentukan kelayakan dari air tersebut. Yang ketiga, terdapat pengukuran manual sering memakan waktu sehingga diperlukan pertanian yang presisi. Yang keempat, oleh karena itu dibutuhkan sistem monitoring otomatis berbasis sensor untuk memperoleh data real time dan akurat. Lalu tujuan sistem di sini yang pertama terdapat mengembangkan sistem yang mampu mendeteksi kadar amonium, NH4+, klorin bebas, dan salinitas secara otomatis. Yang kedua, menyediakan data digital real time yang dapat dikirim ke platform monitoring, misal IoT dan dashboard IoT. Lalu yang ketiga, membantu proses pengambilan keputusan cepat dalam pengelolaan kualitas air. Selanjutnya, sensor yang saya pilih yaitu yang pertama, terdapat sensor elektroda ISE amonium. ISE ini merupakan kepanjangan dari ion selective electrode. Fungsinya mengukur konsentrasi ion amonium NH4+ dalam air. Alasan saya memilih sensor ini yaitu yang pertama, akurasinya tinggi, terutama untuk pengukuran ion yang spesifik seperti amonium. Lalu yang kedua, cocok untuk pemantauan kualitas air limbah dan aquakultur. Lalu yang ketiga, responnya cepat dan mudah dikalibrasi. Lalu yang kedua, saya memilih Andros Plus Hauser CCS 51D klorin sensor. Fungsinya yaitu saya mendeteksi kadar klorin bebas, free klorin yang digunakan sebagai disinfektan dalam air. Alasan saya memilih sensor ini yaitu ini merupakan sensor skala industri dengan stabilitas tinggi dan perawatan yang rendah. Lalu sensor ini juga mampu bekerja dalam kondisi air dengan pH yang bervariasi. Lalu komunikasi digital memudahkan integrasi pada sistem ini. Lalu yang ketiga, saya memilih sensor Atlas Scientific EZO Salinity Circuit. Di sini fungsinya yaitu untuk mengukur salinitas atau kadar garam terlalu dalam air. Alasan saya memilih sensor ini yaitu dapat digunakan pada berbagai jenis air seperti air tawar, air payau, ataupun air laut. Selanjutnya, output digital pada sensor ini mudah diintegrasikan dengan mikro atau sistem IoT lainnya, seperti Raspberry Pi atau mini PC lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, dilengkapi kompensasi suhu otomatis. Oke, ya, sensor yang pertama yaitu IC sensor. Ini digunakan untuk mengukur ion NH4+ atau amonium. Selanjutnya terdapat Andros Plus Hauser. Ini digunakan untuk mengukur klorin. Lalu selanjutnya ini Atlas Scientific EZO Salinity Circuit. Nah, ini terdapat diagram blok dan rangkaian sederhana. Yang pertama, sampel air kita uji dengan sensor IC amonium, lalu sensor klorin, dan juga sensor salinitas yang dikontrol dengan microcontroller sendiri. Di sini saya memilih menggunakan ESP32. Lalu pengolahan data dan kalibrasi. Setelah itu dikirimkan ke IoT. Dapat dikirimkan ke cloud ataupun langsung menggunakan monitoring dashboard dari kedua ESP32. Nah, selanjutnya di sini terdapat pin mapping. Yang pertama, IC amonium sensor. Itu pin mappingnya kita hubungkan saja analog outputnya di GPIO 34. Keterangannya itu di input analognya sebagai input analog. Selanjutnya ada CCS 51D. Kita hubungkan saja RxTX-nya menggunakan komunikasi serial. Lalu EZO Salinity kita hubungkan juga RxTX-nya menggunakan komunikasi serial juga. Lalu untuk power supply di
sensor dan di mikronya kita hubungkan pada VIN-nya, lalu ground juga kita hubungkan. Selanjutnya untuk akuisisi datanya, di sini saya menggunakan interval waktu setiap 5 detik, bisa dikonfigurasi lagi. Jika ingin real time, kita bisa menggunakan 1 detik, atau jika ingin tidak terlalu banyak data yang di-download, kita bisa menggunakan interval 30 detik atau di bawahnya. Lalu di sini saya menggunakan format data JSON atau kepanjangannya JavaScript Object Notation. JavaScript Object Notation ini sering digunakan pada IoT karena menurut saya tergolong mudah. Jadi saya menggunakan JavaScript Object Notation. Lalu output atau datanya akan dikirimkan ke server IoT. Di sini saya menggunakan MQTT. Lalu untuk dashboardnya saya bisa menggunakan MQTT dashboard, Blink, ThinkSpeed ataupun Node-RED. Di sini terdapat RAB atau rincian anggaran biaya. Yang pertama yaitu sensor IC amoniumnya dengan harga 3.500.000, lalu CCS 51D chlorine sensor dengan harga 6 juta. Lalu di sini ada EZO salinity sensor 2.500.000, ESP32 dashboard 120, lalu power supply itu baterainya dan juga kabelnya itu 100.000. Lalu modul outputnya saya menggunakan OLED 0,9 inci 60.000. Di total dapat harga 12.280.000. Nah, di sini kenapa sensor yang saya pilih ini relatif mahal, karena di sini saya berfokus pada pertanian presisi atau pertanian yang sangat akurat. Jadi jika mencari biaya yang mudah, bisa juga menggunakan alternatif lain dengan harga yang lebih murah. Namun untuk sensor yang saya pilih ini memiliki harga yang relatif mahal dikarenakan fungsinya sangat akurat. Nah, selanjutnya pada manfaat dan potensi pengembangan. Yang pertama, manfaatnya memberikan monitoring kualitas air secara otomatis dan real time. Lalu yang kedua, mengurangi resiko pencemaran akibat keterlambatan deteksi. Lalu yang ketiga, meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga kerja. Lalu potensi pengembangannya, yang pertama bisa diintegrasikan dengan AI untuk memprediksi lebih akurat lagi. Lalu yang kedua, sistem notifikasinya otomatis, bisa dikirimkan ke Telegram, email, ataupun WhatsApp. Lalu yang ketiga, bisa menambahkan sensor pH, suhu, atau sensor lainnya. Lalu yang keempat, bisa diterapkan di instalasi pengolahan air, aquaculture, atau laboratorium riset untuk di riset lebih lanjut lagi. Kesimpulannya, sistem ini dapat memantau 3 parameter penting, yaitu yang pertama ada amonium, NH4+, terus klorin, dan juga salinitas, secara otomatis dan akurat. Lalu yang kedua, kombinasi sensor standar industri seperti ISE, CCS 51D, dan EZO ini memastikan akurasi yang sangat tinggi dan daya tahan sistem yang sangat lama. Lalu yang ketiga, dengan dukungan microcontroller ISP dan juga konektivitas IoT, data dapat diakses secara real time dan terintegrasi. Lalu yang keempat, sistem ini berpotensi besar untuk diterapkan di sektor pengolahan air, lingkungan, penelitian, dan juga pertanian presisi. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.